Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu para inovator, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Pada video materi ini, kita akan mempelajari bersama teknis pengisian form ide inovasi. Materi ini penting untuk kita pelajari, mengingat bahwa form ide inovasi ini merupakan instrumen yang akan Bapak Ibu gunakan untuk menuangkan ide inovasi yang sudah dihasilkan dari tahapan diagnos inovasi. Nah, Bapak Ibu, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan form ide inovasi ini. Form ide inovasi terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah identitas inovasi, yang kedua adalah inti inovasi, dan yang ketiga adalah keterangan tambahan dari inovasi. Nah, langsung saja Bapak Ibu, ini adalah gambaran utuh dari form ide inovasi. Nantinya form ini yang akan kita gunakan untuk menuangkan ide inovasi yang sudah Bapak Ibu hasilkan. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita, maka dalam video ini kami akan menyertakan contoh, yaitu inovasi Siwangi, sistem walang inovasi yang dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kabupaten Maluku Tengah. Nah, langsung saja yang pertama adalah identitas inovasi. Identitas inovasi memuat informasi umum dari inovasi yang Bapak Ibu hasilkan. Di antaranya adalah judul inovasi, nama OPD pelaksana inovasi, kontak person atau PIC inovasi tingkat OPD, nomor telepon dan handphone, serta alamat email. Sebagai contoh, di sini tadi kami katakan adalah inovasi Siwangi, sistem walang inovasi, dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kabupaten Maluku Tengah, kontak personnya atau PIC-nya adalah Nova, diisikan nomor telepon di bawahnya 0987 dan seterusnya, serta alamat email. Nah, jadi tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu untuk mengisikan identitas inovasi ini, karena memang ini bersifat informasi umum. Selanjutnya adalah inti inovasi. Inti inovasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang merupakan alasan utama dari dilaksanakannya sebuah inovasi. Jadi latar belakang inovasi ini setidaknya itu nanti akan berisikan pertama permasalahan yang ingin diselesaikan melalui inovasi. Yang kedua adalah IKU atau indikator kinerja utama dari OPD yang ingin diakselerasi melalui inovasi. Serta IKU atau visi misi kepala daerah yang ingin diakselerasi melalui inovasi. Sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu, ini adalah latar belakang dari inovasi Siwangi, sistem walang inovasi yang dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kabupaten Maluku Tengah. Nah, kalau kita lihat pada inovasi Siwangi ini, latar belakangnya sudah memenuhi ketiga unsur tadi ya Bapak Ibu. Pertama, adanya permasalahan. Di sini permasalahan yang diangkat adalah perubahan paradigma atau cara pandang mengenai inovasi. Sebelumnya inovasi ini kan dipandang sebagai sebuah alternatif solusi. Namun sekarang sudah dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Maka perlu dibuatkan sebuah sistem untuk menghasilkan banyak inovasi, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah dalam kasus ini. Kemudian adanya visi misi kepala daerah, yaitu bahwa Maluku Tengah menjadi lebih baik dan dapat menjadi jendela Indonesia Timur. Nah, tentunya ini kan memerlukan inovasi yang sangat banyak pada semua bidang Bapak Ibu tentunya ya. Nah, selanjutnya tujuan dan manfaat. Tujuan ini merupakan cita-cita yang ingin diraih. Apa yang kita inginkan masyarakat dapat rasakan dari terlaksana inovasi kita. Tujuan ini hendaknya secara langsung berkaitan dengan latar belakang Bapak Ibu dan menjawab permasalahan yang diangkat tentunya. Sedangkan manfaat merupakan dampak positif jangka panjang yang dirasakan dari tercapainya tujuan inovasi. Jadi antara tujuan dengan manfaat ini tetap harus berkaitan ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap harus ada hubungannya antara tujuan dengan manfaat. Nah, sekarang kita lihat contoh dari inovasi Siwangi. Tujuan dengan manfaat yang dimiliki oleh inovasi Siwangi ini masih sangat berkaitan, di mana dengan tercapainya tujuan maka manfaat jangka panjang akan dapat dirasakan. Selanjutnya adalah gambaran inovasi. Gambaran inovasi terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama adalah gambaran ringkas, bentuk, dan prosedur kerja inovasi. Yang kedua adalah stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi. Nah, stakeholder ini dapat berasal dari internal OPD ataupun internal ASN, serta dapat berasal dari eksternal Bapak Ibu seperti masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, dan sebagainya.
Setelah itu adalah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan inovasi. Nah, sumber daya ini meliputi prinsip 3P, personil, penganggaran, dan peralatan, serta target grup dari inovasi tersebut. Kita lihat contoh dari inovasi Siwangi. Di sini sudah dijelaskan Bapak Ibu apa itu walang inovasi, merupakan sebuah wadah yang dibentuk sebagai tempat dipergunakan untuk berkumpul, berdiskusi, membuat dan melaksanakan rencana, konsultasi dan pelayanan serta publikasi dan promosi inovasi daerah. Stakeholder-nya ada Bapak Litbangda, Kominfo, Humas dan seterusnya sampai target grupnya di sini adalah OPD. Nah, di sini yang menarik Bapak Ibu bahwa target grup ini tidak harus langsung masyarakat. Target grup ini disesuaikan dengan siapa stakeholder Bapak Ibu. Jika bentuk pelayanan yang Bapak Ibu berikan adalah pelayanan dokumen bagi sesama ASN, maka stakeholder-nya adalah ASN. Sama seperti inovasi ini, stakeholder-nya adalah OPD, seperti itu. Kita masuk ke bagian yang terakhir, Bapak Ibu, yaitu keterangan tambahan. Ini berisikan keterangan lainnya. Berisikan keterangan lainnya seperti kapan inovasi akan dilaksanakan dan dengan anggaran apa inovasi akan dilaksanakan. Misalnya pada contoh inovasi Siwangi, inovasi ini dilaksanakan pada tahun 2017 dengan menggunakan anggaran APBD. Nah, apakah inovasi kemudian harus menggunakan anggaran dan harus pakai anggaran APBD? Jawabannya tidak. Karena inovasi bisa dilaksanakan dengan anggaran yang lain. Misalnya, dengan anggaran APBD tadi satu, dengan anggaran CSR jika memungkinkan juga boleh, selama tidak melanggar peraturan dan anggaran-anggaran lainnya yang sifatnya tidak mengikat. Nah, tapi yang lebih baik Bapak Ibu, apabila inovasi yang Bapak Ibu laksanakan ini tidak memerlukan anggaran. Tidak memerlukan anggaran di sini dalam artian memang sama sekali tidak ada anggaran yang diperlukan, atau inovasi ini tidak memerlukan anggaran khusus. Kenapa? Karena ternyata inovasi yang dilaksanakan ini berkaitan dengan kegiatan rutin. Nah, seperti itu. Jadi, inovasi yang Bapak Ibu gagas bisa merupakan kegiatan rutin, hanya saja dalam pelaksanaannya ada peningkatan cara, ada peningkatan hasil yang ingin dicapai seperti itu. Jadi adanya peningkatan kebermanfaatan tambahan yang bernilai positif itu sudah termasuk ke dalam inovasi. Nah, Bapak Ibu ini cara pengisian teknis pengisian dari form ide inovasi seperti ini sangat mudah, sangat ringkas. Namun kami berharap Bapak Ibu dapat mengerjakan ini dalam sebuah tim. Mengapa? Agar inovasi yang Bapak Ibu hasilkan ini tidak hanya dicintai oleh satu orang, namun dapat dicintai oleh seluruh elemen yang ada di dalam OPD Bapak Ibu, bahkan seluruh ASN yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, sebelum kami mengakhiri, kami mendoakan kepada Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Ibu sukses dalam menghasilkan dan menggagas dan menghasilkan ide inovasi serta mengimplementasikan inovasi tersebut. Sehingga memberikan kemanfaatan yang besar tentunya bagi masyarakat, bagi daerah Bapak Ibu, bagi instansi dan bagi Bapak Ibu para inovator sendiri khususnya. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.